Begini, pengalaman yang lalu-lalu, meskipun calon kepala daerahnya itu banyak, dia tidak akan terkotak-kotak, karena masing-masing punya pilihan. Nah, yang black campaign ini biasanya bukan kejadian nyata, memang dibikin seolah-olah nyata. Tetapi kalau negatif campaign, itu memang dilakukan itu, tapi diulang-ulang. Politik itu semuanya serba mungkin, Mas. Ya, kita nggak tahu bahwa ada putusan MK yang seperti ini, yang memporak-porandakan dominasi partai politik. Benar. Bisa jadi hafal juga bergabung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Surono di podcast Ngopi Sumsel. Ngobrol pintar tentang Sumsel. Baik, sahabat Ngopi Sumsel, kita hari ini akan bicara soal bagaimana sih komunikasi politik di mata pengamat politik. Karena banyak sekali semacam perubahan-perubahan politik dari keputusan MK kemarin. Dan kita akan berbicara langsung dengan pengamat komunikasi politik, Dr. Hadi Prayogo, Magister Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mas Rono. Wah, luar biasa nih podcast barunya. Ngopi Sumsel. Ngopi Sumsel, ngobrol pintar tentang Sumsel. Semoga bisa mencerdaskan lah, Mas. Amin. Dan ini juga, sahabat Ngopi Sumsel, berdirinya podcast ini juga sumbangsi pemikiran dari Mas Hadi. Banyak, Mas. Pemikiran kadang lebih dari finansial loh, Mas. Oke. Mas Hadi, orang mengenal Mas Hadi sebagai tokoh pers. Tapi di satu sisi juga saat ini kan mencermati kondisi politik. MK mengeluarkan keputusan yang menurut saya itu termasuk yang, luar biasa. Gimana menurut Mas Hadi? Misalnya saja kalau Palembang lebih dari 1 juta, itu DPT 1 juta, itu hanya butuh 6,5%. Oke. Itu sudah bisa maju. Dan yang menarik lagi, partai politik yang tidak punya kursi pun bisa memajukan. Ya. Asal dia gabungan partai politik yang mencapai angka 6,5%. Ya, dengan gabungan suara-suara yang dimiliki pada saat pileg kemarin. Ya. Nah, Mas, dengan kondisi seperti ini, sedangkan kita sebentar lagi mendekati proses pendaftaran bakal calon kepala daerah. Bakal terjadi perubahan tidak? Bakal calon kemarin yang, mohon maaf ya dalam tanda kutip, tersandera dengan kursi yang tidak cukup. Kalau berdasarkan pengamatan saya dan kira-kira apa nanti yang terjadi, saya pikir nanti akan ada perubahan. Misalnya saja untuk Kota Palembang yang sebelumnya pasangan Ratu Dewa dan Prima Salam, dia kan hanya didukung oleh Gerindra. Oke. Dengan aturan baru ini, Gerindra bisa mencalonkan langsung tanpa harus berkoalisi dengan partai politik yang lain. Karena saya yakin kursinya yang sekarang 8 itu mencapai angka 6,5% tadi. Termasuk Golkar pun berarti bisa nih? Bisa. Sehingga nanti bayangan saya itu akan banyak calon-calon, Mas. Itu lebih bagus. Jadi pilihan rakyat lebih banyak lagi. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Ya. Hal ini kan berimbas kepada munculnya banyak calon. Untuk pendidikan politik di masyarakat kira-kira berdampak baik atau bagaimana? Kalau menurut saya, dengan era yang saat ini, masyarakat butuh banyak pilihan. Jadi bayangkan sebelumnya di DKI itu, kan inginnya mereka lawan kotak kosong. Iya. Dengan Kim Plus, sehingga yang maju adalah Kang Emil aja. Tapi dengan adanya peraturan baru ini, putusan baru, itu Anies memungkinkan untuk maju juga, asal didukung oleh PDIP. Nah, demikian juga saya kira bukan hanya di DKI Jakarta, di daerah-daerah lain memungkinkan akan ada penambahan kandidat calon kepala daerah, entah itu gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, kalau menurut saya, ini akan lebih banyak variasi pilihan, dan saya kira masyarakat akan senang. Kalau begitu, apakah nanti ketika masuk ke masa pendaftaran, masa kampanye, masyarakat akan terkotak-kotak tidak semakin banyaknya pilihan ini? Begini, pengalaman yang lalu-lalu,
meskipun calon kepala daerahnya itu banyak, dia tidak akan terkotak-kotak. Karena masing-masing punya pilihan. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu di Pagar Alam itu, Mas, calon wali kotanya ada 7 kalau nggak salah. Ya, itu ada, pun sempat. biasa aja. Jadi saya pikir ini justru Kang Emil juga tadi pagi cerita di TV, itu juga dia waktu maju ke wali kota Bandung, calon yang maju itu ada 8. Ada independen juga. Nah, ini mencerminkan, ya ayo, ini kan pemimpin itu kan terbaik menurut rakyat. Dengan adanya beberapa alternatif, tentu rakyat akan lebih leluasa untuk memilih. Ini kan banyak juga, ini dari berapa statement pengawal politik yang di nasional, menggerus partai politik. Jadi dominasi partai politik tergerus nih. Nah, hal ini nih berarti menghilangkan dikotomi kalau didukung banyak partai politik pasti menang. Apakah akan terjadi seperti itu? Yang calon-calon yang hanya didukung oleh partai yang hanya cukup saja untuk nyalon dibandingkan yang banyak kursi? Nah, karena itu Mas, kalau saran saya sebagai pengamat komunikasi politik, sebenarnya para calon itu jangan hanya sekedar koalisi dengan partai politik. Jangan hanya sekedar mementingkan koalisi pada partai politik. Tapi yang lebih bagus adalah koalisi dengan rakyat, pemilih. Itu yang lebih penting. Caranya? Caranya tentu saja memperbanyak kegiatan-kegiatan lapangan, kemudian bersilaturahmi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat, kemudian mendengar secara langsung keluhan masyarakat. Jadi tidak melulu koalisi dengan partai politik, tapi berkoalisi dengan rakyat. Saya pikir kalau rakyat sudah militan, dia sudah tidak memandang misalnya dari sisi yang lain, tapi dari sisi bahwa masyarakat sangat cocok dengan visi misi yang dibawa oleh calon tersebut. Nah, kalau untuk mesin partai politik kan kita masih mengakui sangat efektif ya. Apa akan kalah dengan mesin yang digerakkan oleh rakyat? Kalau gini Mas, pengalaman 50-50. 50-50. Karena apa? Sebenarnya fungsi partai politik itu kan hanya pengusung, sehingga memenuhi syarat ketika mendaftar ke KPU. Nah, ketika sudah didaftarkan ke KPU, yang bicara adalah figur, tergantung figur. Jadi meskipun tetap peran partai politik, misalnya partai politik itu punya pendukung yang militan, tentu dia akan mendukung calonnya. Jadi kalau saya bisa sedikit menarik kesimpulan, besar kemungkinannya Mas, media massa, baik media sosial, mempengaruhi tingkat kepemilihan pemilih untuk memilih calon. Anak muda. Inilah penentu. Karena itu para calon kepala daerah harusnya juga mendekati kaum milenial. Terus yang ketiga, ini juga penentu dan sekarang digunakan juga, netizen. Jadi 3 faktor itu yang bisa mempengaruhi masyarakat dalam memilih. Baik itu memilih secara marketing maupun memilih secara politik. Wanita, anak muda, dan netizen. Dan itu semua bisa disampaikan melalui medsos. Itu Mas celakanya. Termasuk satu hal yang paling sering digunakan di medsos itu survei. Ya. Ini gimana nih sebagai pengamat komunikasi politik nih? Survei kan ya izinnya ada yang pesanan, ada yang benar-benar survei ketika dilemparkan ke masyarakat. Ya, saya tidak menafikan dan bukan berniat untuk menyinggung lembaga-lembaga survei, tapi menurut pengalaman selama ini survei itu, apalagi yang survei nggak jelas, itu biasanya tergantung yang membayar. Itu memang sudah umum, ya kan? Kecuali nanti ketika mendekati ada quick count yang dipandu oleh KPU. Itu benar-benar lembaga survei harus terklarifikasi. Nah, itu nggak bisa dia menipu, ya kan? Tapi kalau lembaga survei yang sosialisasi itu berdasarkan pesanan biasanya. Bukan saya menuduh, tapi sudah banyak cerita yang seperti ini. Tapi bukan berarti tidak ada lembaga survei yang jujur, Mas, yang profesional. Tetap ada. Tetap ada. Hanya sebagian yang memainkan untuk sarana kampanye juga. Mas, karena ini ngopi Sumsel, kita sambil ngopi dulu, Mas. Ayo. Karena pertanyaan saya berikutnya ini
mengerucut ini. Oh iya. Aduh. Mengerucut ke kopi atau mengerucut ke mana ini? Ini masih tetap ke dalam artian konten media sosial Ya. dan media online. Tapi lebih banyak ke media sosial. Black campaign, kampanye hitam. Kita tahu media sosial banyak sekali digunakan untuk arah itu. Ayo dong Mas, sebagai tokoh pers, gimana nih mencermati masyarakat terhadap black campaign ini? Ya, jadi ada dua campaign, terutama yang melalui media sosial, media online, dan sebagian kecil juga melalui cetak. Kalau cetak mungkin kayaknya karena klarifikasinya tingkat tinggi, itu jarang sekali terjadi media yang mengarah ke menjelekkan calon lain. Ada dua macam, yakni namanya black campaign sama negatif campaign. Nah, yang black campaign ini biasanya bukan kejadian nyata, memang dibikin seolah-olah nyata. Tetapi kalau negatif campaign itu memang dilakukan itu, tapi diulang-ulang. Padahal peristiwanya misalnya sudah berapa bulan yang lalu, berapa tahun yang lalu, diulang lagi supaya ingatan masyarakat muncul. Ya. Itu negatif campaign. Misalnya saja kalau ada orang kemarin itu ada masalah, ada kasus, diungkap lagi padahal itu sudah selesai, ya kan? Nah, kalau black campaign ini kejadian bukan nyata, dibuat-buat berupa isu, gosip dan sebagainya. Tentu yang dua ini biasanya kalau di tim pilkada yang dia menganut azas yang penting menang, itu tentu ada yang namanya tim buzzer. Tim buzzer inilah yang bisa membuat opini masyarakat berubah dengan postingan-postingan yang ada yang black campaign, ada yang negatif campaign. Nah, karena itu masyarakat, tapi saya percaya masyarakat sekarang ini cerdas. Jadi malah begini perasaan masyarakat, nah ini pasti pesanan. Atau wah ini. Malah terkadang yang seharusnya black campaign itu justru menghancurkan sendiri dan membuat nilai lebih bagi yang diserang itu. Benar. Bisa jadi itu. Nah, termasuk juga nih peran public figure. Kita langsung ke media sosial, selebgram, yang banyak pengikut. Ini kan berpengaruh nih dengan pengikutnya nih. Dan mereka biasanya berpihak. Nah, ini gimana nih porsinya? Kalau selebgram, kalau menurut saya, ya itu biasanya cocok kalau itu di luar politik, Pak. Kalau menurut saya. Misalnya saja dia endorse rumah makan, endorse kafe, endorse Ngopi Sumsel podcast, hal-hal yang ringan. Tetapi kalau itu ditujukan untuk ke politik, rasanya lucu. Karena politik ini meskipun santai, tapi harus ada seriusnya. Nah, biasanya selebgram ini mengendorse dengan gaya guyonan, banyolan, itu kurang mengena. Menurut saya, tapi tentu saja saya siap sehingga kalau ada yang berbeda, kalau menurut saya endorse selebgram itu bagusnya ya untuk hiburan. Bukan politik, karena politik ini kan masyarakat membutuhkan visi misi. Ya, benar. Itu kan. Jadi visi misi ini jangan disampaikan secara guyon. Ya. Nah, harusnya secara serius dan kemudian ada kerja nyatanya. Kalaupun santai, formatnya juga tetap formatnya terjaga. Iya, jangan misalnya plesetan, penesan, istilah Palembang itu kan. Itu malah nggak kena kalau menurut saya. Pertanyaan terakhir. Ya. Keputusan MK apakah mempengaruhi peta pemilihan gubernur Sumatera Selatan? Karena ada satu calon kemarin mundur, apakah akan maju lagi? Ya. Itu sangat tergantung, ya kita sebut aja karena sudah umum ya. Ya, nggak apa-apa. Ada pasangan Hapal, Heri Amalindo dan Popo Ali, itu kemarin bubar dan itu karena mereka khawatir tentu nggak ada cukup partai 20%. Tapi dengan putusan MK tidak tertutup kemungkinan, Mas Surono, itu bisa bergabung lagi karena dapat PDIP aja bisa mengusung gitu. Kalau kita total di Sumsel, ini kan PDIP yang sedang jadi rebutan ini. Itu saya kira sudah mencapai 6,5% kalau nggak salah, kalau bisa dihitung lewat kalkulator itu. Sudah mencapai itu, sehingga 6,5 atau 7,5% ya kalau Sumatera Selatan ya. 7,5% dari DPT. DPT kita kan sekitar 5 juta sampai 6 juta. Ya, benar. Nah, itu saya kira
satu partai, apalagi ditambah dengan partai PKB dan PAN kemarin udah dukung kan? lainnya sudah dukung. Sebenarnya cukup kok. Cukup itu. Lebih dari cukup. Kalau PKB dan PAN udah lebih dari cukup. Ya, itu bisa aja terjadi itu. Ya meskipun nanti dia harus menanggung resiko persepsi masyarakat. Setelah bubar gabung lagi atau seperti apa. Tapi politik itu semuanya serba mungkin, Mas. Ya, kita nggak tahu bahwa ada putusan MK yang seperti ini. Benar. Yang memporak-porandakan dominasi partai politik. Benar. Bisa jadi Hafal juga bergabung lagi. Iya, dan keputusannya mendekati pendaftaran. Iya. Tapi kalau menurut Mas Hadi, iklim politik di Sumsel akan lebih bagus ketika, untuk Pilgub ya, 2 pasang atau 3 pasang? Saya pikir semua calon akan siap. Baik itu 3 pasang atau 2 pasang, semuanya siap. Sumsel ini kalau nggak salah untuk tahun Pilgub 2018 itu 4 pasang malah. 4 pasang, benar. 4 pasang. Ya, jadi tidak masalah berapapun pasang, tapi kan mereka ini sudah punya strategi sendiri dan kemudian masyarakat pemilih juga sudah bisa menilai. Saya pikir tidak hanya malah kalau menurut saya pasangan yang lebih banyak itu lebih bagus. Karena masyarakat pertama punya pilihan, terus kemudian yang kedua calon ini lebih semangat untuk menyampaikan program-program yang bagus. Artinya apa Mas? Balik-baliknya yang diuntungkan adalah masyarakat. Oke, baik, ini sahabat Ngopi Sumsel, kita cukupkan dulu obrolan kali ini. Pastinya saya mengambil intisari dari obrolan ini. Ingat kata Mas Hadi, media massa, media sosial, ayo memberikan pendidikan yang bagus kepada masyarakat untuk pilkada di Kota Palembang, di kabupaten kota yang lain, terutama di Pilgub. Biar masyarakat bisa menentukan pilihannya dengan tepat dan kita dapat pemilih yang baik untuk membangun Sumatera Selatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.